Oke, selanjutnya kita membahas nomor 2 ya. Bahasanya hutan yang dapat dimanfaatkan langsung bagi masyarakat. Ada kata langsung bagi masyarakat. Berarti kita masukkan di sini yang lebih spesifik itu adalah ekonomi. Nah, karena kita anggap di sini ada di sekitar masyarakat yang bisa diambil kayunya, yang bisa dibuat arang. Nah, itu kategorinya adalah manfaat dari ekonomi. Dari satu-satu yang hutan produksi itu dia pemiliknya adalah pemerintah, otomatis tidak mungkin kalau kita tebang pohonnya buat kayu. Konservasi juga, cagar alam, hutan lindung itu nggak bisa. Yang bisa adalah hutan rakyat. Apa hutan rakyat yang dimiliki oleh perseorangan masing-masing rakyat. Jadi jawaban E. Kemudian untuk yang nomor 3, kita membahas tentang sumber energi yang termasuk energi fosil. Energinya adalah energi fosil. Nah, berarti nuklir kita coret semuanya karena nuklir bukan dari energi fosil. Jawaban langsung E, minyak bumi dan gas alam. Apa energi fosil itu? Energi yang dihasilkan dari sisa tumbuhan ataupun hewan yang sudah mengalami perubahan. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4, pola aliran pinnet. Nah, pinnet ini berarti lancip ya. Lancip gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, ini yang tengah. Nah, gambarnya seperti ini, seperti serut daun. Nah, lancip seperti ini, aliran utamanya berada yang di tengah. Oke. Lancip berarti aliran utamanya itu bentuknya lurus. Lurus. Aliran utamanya itu lurus. Berarti kalau lurus identifikasinya pasti lerengnya curam ya. Jawaban A. Kemudian untuk yang lereng-lereng landai itu dendritik, berarti karena berkelok-kelok, relatif berkelok. Dataran juga sama, berarti dia datar dan punya dendritik. Kemudian yang puncak gunung itu punya sungai namanya radial. Oke, untuk nomor 4A. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Bahasa nomor 5 itu tentang komoditas ekspor yang dijual ke luar negeri Indonesia yang di luar minyak bumi, tetapi punya golongan hasil hutan. Oke, yang hasil hutan yang pasti untuk yang karet itu tidak, karena karet itu kategorinya adalah jenisnya bukan dari hutan tapi dari perkebunan. Oke, semuanya yang karet kita coret. Ada A, opsi C, kemudian opsi D, dan opsi E. Jawabannya berarti yang B, yang rotan, tengkawang, sama kayu. Ini benar-benar dari hutan yang masih asli. Oke, kita lanjutkan sekarang nomor 6. Dari tingkat kondensasi ke atas, berarti ini penguapan ya. Setiap naik 100 meter, suhu udaranya turun 0,6 derajat. Elevansinya naik 100 meter, suhunya akan turun sebesar 0,6 derajat. Nah, ini disebut dengan fenomena disebut sebagai gradien abisatis basah atau GAB. Kemudian yang fenomena kedua itu ada ketika elevansinya naik sama 100 meter ke atas, suhunya itu akan mengalami perubahan atau penurunan sebesar 1 derajat. Ini disebut dengan gradien abisatis kering. Nah, jadi jawabannya dari nomor 6 itu adalah C. Oke, kita lanjutkan sekarang ke nomor 7. Pembahasan nomor 7 itu tentang pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat.
yang semakin tinggi menjauhi permukaan laut, suhunya akan semakin dingin. Nah, kalau berdasarkan iklim matahari berarti lintang patokannya. Kalau Köppen itu berarti yang pertama adalah curah hujan, yang kedua itu ada suhu. Kemudian kalau Schmidt-Ferguson itu bulan kering berbulan basah. Kemudian kalau Junghun itu ketinggian dengan adanya vegetasi. Nah, kemudian untuk yang iklim fisis itu contohnya ada iklim gunung, ada iklim lembah, dan lain-lainnya. Nanti bisa dicari sendiri di modul. Oke, di sini kata kuncinya itu adalah ketinggian tempat yang ada hubungannya dengan suhu yang semakin tinggi. Semakin dingin. Jadi di sini pasti jawabannya adalah yang Junghun. Jadi jawaban yang D, ketinggian dan vegetasi, karena suhu berpengaruh terhadap vegetasi. Jawaban D. Oke, kita selanjutnya nomor 8 yang dibahas, interaksi antar tempat berkembang karena faktor. Oke. Di sini bahasanya kota dengan kota ataupun kota dengan desa, berarti umum ya. Pastinya faktor pertamanya adalah karena adanya perbedaan. Opsi A, setiap tempat mempunyai produksi yang sama. Kalau sama berarti nanti nggak ada interaksi dong, harusnya berbeda ya. Kemudian tidak ada tergantungan satu sama lainnya, ya itu lemah juga interaksinya, nggak bisa berkembang. Nah, kemudian yang C, tingkat perkembangan ekonomi yang sama. Nah, sama itu juga akan lebih kecil interaksinya, nggak akan muncul yang namanya fungsi masing-masing daerah. Kemudian yang nomor 4, akses transportasi yang baik. Nah, oke. Nah, jawabannya adalah yang D, saling mengejar keuntungan masing-masing, itu pasti sama. Nah, tetapi di sini nanti interaksinya juga akan lemah. Lanjut nomor 9, pertanyaannya faktor-faktor yang menarik perhatian penduduk desa untuk melakukan urbanisasi ke kota. Berarti di sini yang menarik dari kota ya. Yang menarik dari kota. Nah, ada apa aja sih yang menarik dari kota? Kita bahas satu persatu. Kota memiliki fasilitas hiburan yang lebih lengkap. Oh ya, ini ada kata kecuali ya. Oke, berarti ini masuk. Kemudian fasilitas pendidikan yang lebih banyak masuk. Kemudian dia punya jenis pekerjaan yang lebih banyak atau bervariasi juga masuk. Kota memiliki wisata yang lebih banyak berarti juga masuk. Jawabannya berarti yang D ya, yang berasal dari desa. Selanjutnya nomor 10, kita membahas tentang pengukuran kedalaman laut dengan dot loading atau timbal atau timah hitam. Nah, apa sih keuntungannya? Ada opsi E, dapat mengetahui mineral di dalam laut, air laut ya. Kalau air laut itu mungkin bisa kita menggunakan PJ. Mengetahui warna air laut itu juga kita bisa menggunakan PJ atau langsung dengan mata terbuka. Untuk yang C, dapat mengetahui kadar garam air laut, berarti pakainya lab. Ikan itu pakainya PJ. Jadi untuk yang A jawabannya dapat mengetahui endapan dasar laut atau sedimentasi yang ada di dasar laut. Jadi jawabannya nomor 10, keuntungan dari dot loading adalah A. Selanjutnya kita masuk nomor 11. Pertanyaan yang termaksud sumber daya continuous atau in-house stable resource. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah tidak habis ya sumber dayanya. Nah, yang pertama bahan senjata itu habis, perkebunan itu dapat diperbarui, batu bara juga habis, minyak bumi habis. Jawabannya adalah A, pasang surut. Karena pasang surut tidak habis. Oke, selanjutnya nomor 12, pemanfaatan sumber daya air sungai untuk menghasilkan energi perlu dikembangkan.
untuk menghasilkan energi perlu dikembangkan di Indonesia. Karena berarti yang ditanyakan adalah alasannya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi sebabnya atau faktornya. Yang pertama, sebab pertama itu karena dasnya rata-rata sungai yang ada di Indonesia itu sangat luas. Dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan daerah perbukitan dan pegunungan. Jadi banyaknya gunung dan banyaknya bukit itu menandakan dasnya sangat luas. Kemudian yang kedua, faktor dari iklim. Kalau faktor dari iklim itu curah hujannya itu tinggi di Indonesia. Jadi jawaban D ya. Topografi kasar dengan curah hujan yang tinggi. Kita lanjutkan nomor 13. Salah satu ciri lahan potensial. Oke, ciri lahan potensial itu yang pastinya dia kapasitas penahan airnya itu sedang. Nah, kemudian lerengnya mempunyai, harusnya gradiennya itu kecil. Gradien kemiringannya lerengnya itu kecil, kemudian vegetasinya itu lebih dari 25%. Ada lagi ciri yang lainnya, itu bentuk topografinya relatif datar. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, di sini topografinya itu relatif datar atau kemiringan lerengnya itu kurang dari 15%. Itu jawaban untuk nomor 13, berarti C. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 14, lapisan termosfer. Termosfer berarti di sini ada fungsinya untuk apa sih lapisan termosfer? Nah, untuk yang opsi A, meredam radius matahari, meredam radiasi sinar matahari itu bukan di termosfer, tapi di lapisan stratosfer. Nah, kemudian kalau spektrum inframerah itu berarti bervariasi tempatnya, pasnya di sini ada DEF ya. Nah, lapisannya di DEF itu hampir tersebar di seluruh atmosfer. Kemudian sebagian menyerap ultraviolet. Berarti di sini ada fungsi dari stratosfer. Kemudian pelindungi bumi dari sinar matahari. Pembakaran sinar matahari berarti di sini fungsi mesosfer. Nah, untuk yang termosfer itu hanya E, pemantul gelombang radio. Jadi nomor 14 jawabannya adalah yang E.